Oke, sesi berikutnya adalah TikTok selama 20 menit. Itu akan dilangsungkan 2 kali, tetapi 20 menit ini kita habiskan dulu pertama, nanti kemudian yang 20 menit kemudian. Berikutnya ya. Masing-masing diberikan 2 kali kesempatan, jadi 4 kali. Oke? Ya. Sebelum memulai, saya disclaimer lagi ya. Saya disclaimer ulang. Tidak ada head opinion, tidak ada ad hominem, tidak langsung mengambil kesimpulan, dan tidak framing, serta tidak serang personal. Lisan dijaga, cara bersegmen pun juga harus dijaga. Oke, 20 menit, dimulai dari Isam untuk bertanya kepada kekristenan. Dipersilahkan oleh Pak Alif dan Pak Zuma. Bentar. Ini battle atau TikTok? Iya, battle TikTok. Jadi ketika bertanya, mereka udah langsung menyanggah dari teman-teman Kristen. Oke, waktu saya jalankan terus ya. Ya, 20 menit. Jadi nggak ada stop-stop waktu, biarin saja. Oke, silakan langsung dimulai. Ya, Kita silakan Pak Zuma. buka aja mute-nya semua berempat. Ayo Bro Dul, siapa yang dulu bertanya? Guru Najuma silakan, mainkan serangannya. Baik. Oke, Saudara Erben dan Saudara Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dengan sudut pandang yang Anda urai tadi, dia adalah manusia yang kemudian dinobatkan padanya adanya mujizat-mujizat. Saya ingin tanya kepada saudara berdua. Maria itu adalah manusia, melahirkan seorang manusia. Tolong sampaikan kepada saya malam ini, sisi kemanusiaan Yesus sekarang itu di mana? Silakan. Oke, kemanusiaan Yesus itu ketika dia sudah mati, dikuburkan, dia sudah bangkit. Jadi dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Maka pertanyaan Bro Juma itu adalah pertanyaan yang tidak memahami sejarah Yesus secara utuh. Kalau Yesus itu mati, tidak bangkit, maka pertanyaanmu tepat. Tetapi karena dia bangkit, bahkan dalam catatan sejarah yang ditemukan hanya kain kafan, itulah ya, kemuliaan dan kebesaran Yesus. Kemanusiaannya kemana? Kemanusiaannya sudah berakhir. Berarti si anak Maria hilang? Loh, dia naik ke surga. Oh, berarti yang naik ke surga anak Maria? Loh, jadi ya tetap dia sebagai, kalau kamu mau lihat dia sebagai anak Maria tidak masalah. Tetapi kami melihat itu sebagai anak Allah. Kenapa? Karena Maria... Anak Allah atau anak Maria? Yang benar anak Allah atau anak Maria? Dengarkan ya, karena Maria pun mengandung Yesus itu bukan dari benihnya. Makanya kalau melihat dari kemanusiaan, maka Yesus itu anak Maria. Tetapi melihat dari gini. Tuhan sendiri yang mengatakan anakmu. Engkau akan melahirkan anakmu. Beri dia Yesus Kristus. Nah sekarang engkau akan melahirkan seorang anak, dan engkau akan anak Tuhan atau anak manusia? Anak manusia dan anak Tuhan. Oke. Nah sekarang sisi anak manusianya kemana? Loh, anak manusianya kan udah mati kemanusiaan itu. Nah terus yang naik ke atas surga? Kan udah dimuliakan. Nah, enggak, anak Marianya mana? Loh, sudah dimuliakan dia, apa lagi masalahnya? Berarti anak manusia dimuliakan menjadi? Iya, bukan anak manusia itu. Yesus tetap di surga juga sebagai anak manusia, sebagai anak manusia dimuliakan menjadi Tuhan. Jadi gini, bentar. Berarti sembahan Anda manusia juga? Loh. Gini. Ya. Ayo, Pak Erben. Ayo, yang kuat argumennya, yang kuat. 15. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Bukan Pak Erben. Kalau sama Zulkifli memang kita harus buka data. Larinya ke kitabnya orang gimana sih? Ya. Loh. Ini orang tanya Yesus, anak Maria, kok larinya ke Kejadian? Apa hubungannya? Sabar. Apa hubungannya kitab Kejadian dengan anak Maria? Coba. Oke. Ya. Anak Maria itu lihat di Lukas 1, Matius 1 gitu loh, Bang. Kita kasih pelajaran ke Zulkifli. Kitabnya orang, kamu diketawain sama Yahudi, kok bawa Yesus ke Kejadian 3 gimana sih?
Jadi gini. Kalau Kalau mau dia berbicara bentar, mengenai bentar, Yesus, bentar, baca Lukas 1, Matius 1, bentar, dan bentar, Kejadian gitu loh. bentar. Gini cuma, Oke. tolong Ah. tunjukkan Kristen yang Tritunggal sejak semula tidak memakai kitab Kejadian. Kau Ya tunjukkan itu dulu. dia makanya Enggak. Kau sebelum ngerocos kau tunjukkan dulu. Mana Jadi ada orang emosi, Tritunggal? santai. Bukan. Karena gini, santai. kau punya pertanyaan itu berasal dari kebodohan. Jadi Coba kalau jadi ya iyalah. Iya, Sabar, itu pertanyaan Ben. dari Jawab aja. kebodohan. Jawab aja. sabar. Kalau Anda pintar, jawab aja. Itu kan gini. Nah, ini harus di ini. Kalau mulai keluar bahasa-bahasa yang tidak bagus, Bukan. harus di ini. Itu sebentar, Santai. moderator. relax, Penunggang kuda gini ya. Kalau Santai, bertanya relax. itu tunjukkanlah kita cerdas. Nanti saya akan bertanya Loh, sangat cerdas sama. Begini, maaf, saya Kayak intervensi sedikit. Sabar, kitabnya Gunda. orang untuk untuk Sabar, Gunda. Saya intervensi sedikit. Sejak semula. Sabar, sebentar. Begini, ini kan bentar. kalau tidak Kristen bisa itu menjawab, akarnya dosa dari bilangnya nggak Yahudi. bisa. Yesus Oke. orang Yahudi, Oke. murid-muridnya Ingat itu ya. orang Yahudi. Oke, Iya. ingat itu ya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda terkait dengan ini. Matius 23 nomor 15, agama mana yang dibentuk oleh orang Yahudi yang 2 kali lebih jahat daripada Yahudi? Jawab. Loh, temanya bukan ke situ ayo. sekarang. Agama yang yang kuat, dibentuk yang Yahudi kuat. lebih jahat dari Yahudi. Yang Mana? kuat argumennya. Coba mana ayatnya, mana ayatnya? Matius 23 nomor 15. Jangan Agama ke mana situ yang dulu, dibentuk Pak oleh Bukan. Kasih dia pelajaran. Kasih dia pelajaran Alkitab. Oh ya, oke. 3:15. Oke, kita mau ke sini. Matius 23 nomor 15 dulu. Kalian kan Anda mengatakan Udah. bahwa kalian mengatakan bahwa tidak bisa terlepas dari ahli kitab, dari orang Yahudi. Sekarang saya tanya Matius 23 nomor 15, agama apa yang didirikan oleh ahli kitab? Orang Yahudi. Coba Sabar, tenang. Ada kata-kata. Nggak usah kayak gitu diskusinya. Sekarang ahli Taurat itu membentuk sebuah agama. Dengar. Ahli kitab membentuk sebuah agama di mana penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab sendiri. Siapakah agama itu? Jujur. Mana? Coba. Matius 23 nomor 15. Yang mengatakan. Ya, Matius 23 ayat nomor 15. Yang mana? Yang mana? Katanya 2 kali lebih jahat. Matius. Mana? Coba kita lihat. Ini 23. Kita ikuti dulu dia, ya. Iya, harus. Ayat berapa? Ayat 15. Oke. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Iya. Ayo. Gimana dikatakan orang agama Yahudi menjadikan agama lebih jahat 2 kali? Gimana? Ini enggak ada di sini. Dengar. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ahli Taurat di sini adalah Paulus. Filipi 3 nomor 6. Dia adalah ahli Taurat. Sebentar. Di sini kamu tunggu sabar, dengarkan saya. Celakalah kamu hai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Di antaranya adalah Paulus, Filipi 3 nomor 6. Hai orang-orang Farisi. Paulus itu orang Farisi, Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Orang-orang munafik di situ 1 Korintus 9 nomor 20-22. Ketika bersama orang Roma dia ngaku Roma, ketika orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Munafik dia. Dia katakan bahwa sabar. Sebab kamu mengarungi lautan. Paulus mengarungi lautan dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 27. 1 perikop Anda baca Kisah 16 nomor 4 sabar. Lalu kemudian dia menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 1 perikop Anda baca. Silakan Anda baca. Sekarang agama mana yang didirikan setelah ahli Torah ini nyebrang lautan, menjelajahi daratan? Agama apa yang dibentuk? Oke, sekarang Zulkifli Ablas, Anda sudah membuka
kedok Anda. Tadi Eh. 10 menit yang lalu Anda bilang Paulus itu baik di dalam Islam, dia adalah rasul Itu dan nabi. itu di Al-Quran, itu di Al-Quran, itu di Anda. dengar. Itu di Al-Quran, itu di kitab kami. Alhamdulillah, Oke, oke. alhamdulillah di kitab kami Tidak Paulus ada. itu Anda katakan Tidak ada orang kata. baik-baik. Tidak ada. Tapi di kitab Anda Tidak Matius ada. 23 Oke, nomor 15, sebentar. saya kasih data lengkap Udah, akurat. kita Itu semua sebentar. data-datanya dari Anda kitab malam Anda. ini. Kitab Anda Aduh, yang mengatakan ngerocos ini. Paulus Kok sesuai ngerocos? dengan apa yang ada di Ini sini. kok ngerocos Oke. terus ini? Jadi Ini Al-Quran jelas kalau Anda menafsirkan ngerocos, seperti itu mulut, berarti Al-Quran ngerocos, mengangkat Paulus adalah orang ngerocos, baik-baik. Tapi di kitab Anda, ngerocos, mulut, Tapi di kitab Coba, Anda. coba dijawab aja ngerocos. tadi tuh. Agama Oke. mana? Agama Ya, mana? sekarang agama Jawab apa aja. yang dibentuk oleh Paulus? Moderator, Silakan. moderator. Kasih Iya, lihat biar dong. tidak Makanya Ini tadi, moderatornya ngomong ikut kosong saja. lagi, lihat ya. makanya Kita baca ketika saya dulu, tanya, sisi Kok- kemanusiaan Yesus kemana? dengar Ayo. dulu. Kau Ini lari kemana? akibatnya, akibat ahli Torah orang Farisi ya perang lautan. Kalian Ini nggak bisa orang, ini nggak bisa kau jawab bertanya apa kalian. ada sih? Ini Ini bertanya akibat apa nih? daripada apa? Bentar, saya akan Akibat daripada Oke, kita lihat ya. ajaran ahli Torah yang Aduh, Anda ini imani, ya. Anda menuhankan manusia. Inilah akibatnya. Rekar, lihat ya. Oke, sudah Ya, bisa? silakan. Oke. Agama apa coba sebut Udah. satu agama? Enggak, selesaikan dulu. Udah selesai pertanyaannya. Ya, ini disebut menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu agama apa itu? Oke, Yang sudah. dibikin oleh ahli Torah. Silakan. Sudah, oke. Kau diam ya. Hmm. Untuk menobatkan satu orang saja. Paulus menobatkan satu orang atau ribi? Banyak. Ini cuma contoh Oke. aja. Loh, di sini dikatakan satu orang saja. Ada kata saja ini. Ya, kan satu orang. Dia Loh, pakai Lukas, satu orang dia saja. pakai Markus dan seterusnya. Udah. Diam dulu ya. Menjadi Ya. menjadikan dia orang yang paling jahat. Pertanyaannya, Terus? apakah ayat ini menuju kepada Paulus? Mari kita Tadi kan lihat. Bentar. bukan samamu. Dia menyeberangi lautan. Bentar, kau Dia diam ahli dulu. Torah. Lihat, Dia oke. menjelajahi lautan. Menjelajahi Oke. lautan. Sekarang Ayo, silakan. Dia mendirikan agama. Apalagi? moderator di mute dong. Udah malam ini. Enak kali. Kok pakai main mute? Enggak, Nggak karena boleh, bos. gini Dan lihat. karena ini rumah kalian, nggak boleh main mute. Bantah saya. Yesus itu yang lahir. sisi kemanusiaannya mana? Sisi Yes. kemanusiaan Yesus mana? Yesus lahir Ayo. tahun 4 putar itu 6 lidah. sebelum Masehi. Putar. Sedangkan Paulus lahir di tahun 3 Masehi. Masa Sampainya pelayanan manusia, anak Yesus di tahun sini. Sedangkan tahun 30-an Aduh, itu Yesus sudah ini mati. kau punya power-power ini kayak lebih sakti daripada Oke. kitabmu Oke, sendiri. nggak tadi apa-apa. kelihatannya. Matius 23 adalah ajaran Yesus pada masa tahun 26-30. Apakah Terus? Paulus sudah termasuk di sini? Apakah Ini ahli Paulus sudah Taurat, ada? ini ahli Bentar. Taurat orang Farisi siapa nih? Apakah Paulus sudah dapat Apakah disebut Paulus masuk sebagai dalam golongan seorang ahli Taurat? Farisi atau ahli Taurat pada masa ini? Apakah ahli Dengar. Taurat termasuk Yesus? Paulus? Termasuk? Seorang, bentar. Orang Farisi Seorang, itu Paulus. seorang disebut ahli Taurat atau Farisi usianya 40 tahun. Oke. Terus? Apakah pada tahun di sini Paulus sudah usianya 40 tahun? Ya, itu urusanmu lah, itu deritamu lah, itu yang saya kasih data, yang Duran. saya kasih data samamu. Duran, Paulus itu orang Farisi, Duran. dia itu ahli Taurat. Pada tahun ini Dia kawan, nyebrang apakah lautan, pada tahun dia ini menjelajahi daratan. apakah pada Nah, tahun sekarang ini pertanyaan saya, ahli Taurat dan orang Farisi itu membentuk agama apa rupanya? Paulus apa? Duran. Enggak. Agama yang dibentuk oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu Bentar. agama apa rupanya? Duran. Tahun Ketika 26 mereka ini menjelajahi daratan, gak apa-apa, mereka kita menyeberangi habiskan lautan. aja waktu itu hanya main-main, gak apa-apa. Duran, mereka orang ahli Taurat ini bikin apa-apa. agama apa rupanya? Setelah mereka pada menjelajahi tahun daratan, 26-30 ini kira-kira Iya. usia Paulus itu berapa, Duran? Enggak, Ya, Ada nggak 40 tahun? sabar dulu, tidak menanyakan usia sih. Enggak. pada Oke. saat itu Paulus Paulus itu baca kitab namanya kalian adalah tuh. Saulus. Filipi, Namanya Filipi, Saulus. Oke, Filipi udah. 3 nomor 6, Paulus ahli Taurat. Di dalam kisah Oke, para Rasul 5 jadi- nomor 34, kisah para Rasul 22 nomor 3, Paulus itu mengaku murid Gamaliel, berarti dia ahli Taurat. Kalian mau Makanya- lari kemana?
Makanya saya mengatakan gini ya. Teolog dan debater paling tolol bagi saya itu kalau buta sejarah. Iya, betul. Si Erben, jawab aja begini, jawab aja. Agama apa yang dibentuk? Kalau tidak tahu bilang nggak tahu. Bentar. Pada agama apa yang dibentuk? Itu aja sih, jangan melebar. Agama apa? Aduh, Siapa yang membentuk moderatornya agama di kok gitu Antioquia ya? itu siapa? Soalnya Anda Agama melebar, apa? sudah mulai keluar kata-kata yang tidak Bentar. bagus. Antioquia itu agama lihat apa? ya. Disebut apa Pada agamanya di tahun- Antioquia yang diajarkan Pada oleh ahli kitab itu? pada tahun 26 sampai 30 Paulus itu berusia sekitar Pasti, 23-26 tahun. Saudara Erben Jadi, masih mending saya bahas Matius pada 23 nomor 15 daripada saya Jadi, kembali bertanya pada tentang tahun kemanusiaan Yesus. Jadi Kalau saya pada kembali tahun membahas ini kemanusiaan Yesus, Anda bisa pingsan. Paulus itu belum disebut sebagai ahli Taurat. Ini tidak Ayo, Oke, Adinda, jadi- silakan Dinda. Jadi pertanyaan itu lihat ini ya. Saya Jadi ngopi dulu. Yesus lahir di sini ya. Ini saya jelaskan. Yesus mati pada usia ini. Paulus bertobat pada usia 33 tahun. Ya, Ini ayatnya. oke. Nah, sekarang pertanyaannya Oke. agama apa yang Paulus dibentuk di Antioquia? meninggal. Paulus meninggal tahun 64 Masehi. Jadi jarak antara kematian Yesus dengan pertobatan Paulus itu Coba, kira-kira 3 tahun. Sekarang ahli kitab itu Oke. bikin agama apa, Jika kawan? ayat ini ditarik kepada Nyeberangi lautan, Paulus, menjelajahi daratan, justru bikin itu agama apa rupanya? menegaskan bahwa Paulus Waktunya, agama apalagi? secara radikal. Oke, Allahu coba Akbar. Yang dia ke bertobat. pertanyaan Allahu Gurunda awal Akbar. tadi, yang ini kan belum Allahu terjawab. Akbar. Oke, Ya. jadi sudah Tadi terjawab ya. Bro sudah Erben, terjawab. pertanyaan Agama Ustaz apa? Juma tadi Halo, yang suara mengenai kedengeran? Yesus ya. Oke. Ya, seperti Pak Ali. ketika diangkat, Boleh saya saya pernah di berbicara? sini, kebetulan saya berani mengatakan di room ini ya, bahwa manusia Yesus sampai saat ini masih ada di surga. Itu Gurunda Juma itu pernah dikuatkan statementnya di room ini gitu, bahwa Ya, NYM juga akui kok itu. oh iya, Yesus sekarang adalah manusia. makanya tadi Le Erben mengatakan sudah tidak ada, sudah tinggal kemuliaannya. Nah itu perlu kita ini sepakati dulu mungkin Tabrakan di dengan room ini. dokter. Iya. Loh, Dokter siapa? Iya, gitu. Murwali. Enggak, Yesus. Anda tahu nggak manusia itu apa? manusia tahu- dimuliakan kan udah Manusia dibilang. itu makhluk ciptaan Tuhan, anak keturunan Adam, dan itu adalah Orang saya Yesus. manusia gimana sih? Manusia itu sudah dimuliakan, udah dibilang dari dalam tadi. Maksudnya dimuliakan itu gimana ceritanya? Dirubah gitu. Dari sisi manusia dirubah Kalau menjadi apa? Kalau manusia Anak Maria itu dia kemana mempunyai perginya? tubuh, kemanusiaan Yesus masih ada, tetapi tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Iya. Nah, Ya, sebentar, Sekarang teman-teman. sisi kemanusiaannya kemana? Ya, timer di pause dulu. Saya mohon lisannya dijaga dengan baik ya. Jangan ada ad hominem sekali lagi dan jangan framing apalagi di Ingat itu, Erben. kesimpulannya. Baik Ingat Pak Alif Erben, dan dijaga. Pak Zuma dan Pak Erben dan Pak Duran ya. Kedewasaan disclaimer saya udah berapa kali. Ya. Oke, dilanjutkanlah ya. Tampilkan Dengan timernya baik, dulu, timer berapa lagi? tolong ditampilkan Tampilkan. dulu udah berapa. Timer. Silakan Pak Awi kalau mau. Jadi Timer aja, kemanusiaan, tampilkan timer. kemanusiaan dan keilahian Yesus itu kan satu. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan. Itu kan sudah selalu ulang-ulang kita nyatakan. Iya, yang saya tanya anaknya Maria kemana? Hah? Jadi Tuhan anaknya Maria. Dia kan Tuhan itu kan penguasa di bumi di surga. Makanya Yesus Hancur, Iya, yang saya Hancur, tanya Erben. anaknya Maria itu jadi Tuhan gitu. bukan anaknya Maria itu Kapan? Sejak bukan kapan jadi- Yesus mengaku dia anak Maria? Coba. Oh, jadi tidak Mana mengakui. Dia Aku mengaku adalah anak anak manusia gitu loh. Dia mengaku anak manusia. ya. Eh, Di mana dikatakan aku adalah anak Maria? Coba. Mutar-mutar. Bro, Maria bro. katakan, Tidak lagi Bro, diakui bahwa dia gimana ada itu? Maria. Iya, Bentar. Ada Maria narasi bukan sudah. manusia. dia tidak mengakui ibunya gitu, maksudnya. Oh, Sekarang Loh. dia Tidak aja, mengakui ibunya. dia aja mengatakan Hancur, Roten. bagaimana mungkin Mesias itu adalah anak Daud, sedangkan Daud mengatakan bahwa dia adalah Dia tidak Tuhan. mengakui ibunya. Yesus. Maksudnya ayatnya gimana dikasih. ini? Hmm? Maksudnya apa? Maria bukan manusia gitu. Maria itu Mm-mm. adalah Hawa terakhir atau Hawa kedua. mungkin Kejadian pertanyaannya 3, gini 15. kali, Bro Duran. Maaf, Enggak. pertanyaannya gini. Coba. Yang melahirkan Yesus itu siapa? Kejadian Manusia. 3:15. Kejadian 3:15. Kejadian Iya. 3. Oke, sekarang saya mau tanya ya.
Islam bisa menjelaskan. Nanti kita kenapa bertanya, Isa Bro. Al-Masih. Oke. Bukan nanti kita bertanya, nanti kita bertanya. Sesi tanya jawab ini. Enggak, kita Kalian juga nanti bebas sesi kedua bertanya. nanti kita bertanya. Sesi kedua Oke. kita bertanya aja. Kejadian 3 Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia 30 kali di Matius, Iya. 14 kali di Markus. Dia Iya. menyebut dirinya anak manusia. Nah, yang saya Iya. tanya, kenapa dia disebut sebagai anak manusia? Kenapa? Yang pertama karena memang dia menyelamatkan manusia. Ibrani 2 ayat Iya. Iya, dia menyelamatkan Kenapa dia manusia. disebut sebagai anak manusia? Bukan ini. Oke. bukan Ibrani 2 ayat 8. Ibrani 2. Ibrani 2. Bukan Ibrani 2. Iya, bicara Maria sama nggak mereka harus dianggap. bicara dengan data. Ya, ini Ya. justru Yesus saya, tidak saya mengerti kasih dia. data Maria dianggap kalian. dong. Iya, Maria nah, kalau dianggap begitu dong. anaknya Maria dianggap dianggap. nggak sebagai anak Maria? Oh. Di mana Anak dikatakan Maria di itu dianggap Alkitab nggak? Ibrani 2:8 ya. Segala bahwa sesuatu Yesus- telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan Iya. segala sesuatu Darah dan kepadanya, Iya, itu tidak ada menurut satu pun Paulus, yang ia nggak kecualikan masalah. yang Sekarang tidak takluk kepadanya. secara Tetapi data sekarang aja pengakuan ini Yesus. belum kita lihat Ya. bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan Coba kita lihat kepadanya. aja pengakuan Yesus. Tetapi dia, oke ya, jadi Siapa dirinya menurut Yesus? Kan Ya. itu, dia sebagai anak manusia. Terus di mana yang dikatakan saya aku adalah tanya, anak Maria. Bisa Anda menyatakan ayat itu? Ada Loh, ayat itu yang kacau menyatakan ini. aku adalah pernah anak enggak Anda Maria. mendengarkan Dia Yesus tidak akui manggil ibunya. Maria sebagai ibuku? Pernah enggak? Sekarang dia mengaku sebagai Eh. anak Maria atau anak manusia? Kan Anda bilang seperti Astaga. itu. Kalau dia panggil Maria sebagai ibu, oke. Karena dia yang Sayangnya sambil Nah, ngomong justru aja. karena Ini ya itu data-datanya ya. Anda hubungan sperma. jangan Anda Bukan lilit dari lidah hubungan Anda. Maria Bukan dari hubungan sperma. mulai gimana? Bukan dari hubungan sperma. Bukan dari hubungan sperma. Oh, itu Ya. mujizat, itu mujizat. Itu mujizat. kenapa? Oke. Kenapa Itu cuma bisa mujizat? Kenapa Isa Ini. cuma bisa Jadi- menyatakan mujizat? Itu mujizat. Tidak ada Alkitab masalah dengan menyatakan. itu. Al-Quran Alkitab juga jelas mengatakan menyatakan. dia lahir tanpa ayah, nggak ada masalah kok. Alkitab Apa jelas karena dia lahir tanpa menyatakan. ayah lantas kemudian dia Tuhan? Nggak bisa begitu dong. Loh, Tanya Oke, kepada ini ada Yesus. tiga ini. Dia siapa? Dia siapa menurut Kejadian Yesus? 3 ayat 15 dikatakan. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan apa? Apa? Keturunan dikatakan dari di sana? perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Lari ke situ lagi. Kejadian 3 ayat 15 ya, dikatakan apa? Siapa keturunan Keturunan perempuan dari ini? perempuan. Iya, siapa keturunan perempuan yang Keturunan dimaksud? perempuan. Siapa keturunan Bisa perempuan yang dimaksud? Bisa gak seorang manusia dikatakan keturunan perempuan? Memang manusia keturunan perempuan kok. Kamu bukan keturunan ibumu. Saya keturunan bapak saya dong kalau dari silsilah. Bukan Mas keturunan Darah. ibumu gitu. Anda keturunan ibu Anda. Iya, pasti. Astaga. Pasti Kenapa saya Muhammad keturunan anak saya, ibu Muhammad- saya. Gimana sih? Kacau ini Katakan waktu ini. Muhammad bin Abdullah. Kenapa enggak bin? Oh, itu Ah. beda itu. Itu beda itu penamaan orang tua memang harus mengatasnamakan bapaknya. Ipamnya harus lari ke bapak, bukan ke ibu. Loh, kenapa harus Itu lari ke beda. bapak? Kenapa Tapi harus yang lari ke bapak? kalau dikacakan keturunan harus ke itu bapak? berbicara darah, bro. Berbicara darah. Sekarang apakah nggak ada darah ibumu di Kenapa harus badanmu? lari ke bapak? Kamu itu berarti jadi anak durhaka kalau Kalau kamu mengatakan dirimu Anda bukan bilang keturunannya harus ibumu. Kenapa Loh, Isa gimana Ada sih? durhaka. Kenapa Isa Ada dipanggil Ibu durhaka. Maryam? Karena dia tidak punya Kenapa bapak. Isa Karena dia dipanggil tidak Ibu punya Maryam? bapak. Justru dia disebut Kenapa Isa- putra laki-laki, ya putra anak laki-laki dari Maryam untuk mengatakan kepada manusia yang punya akal bahwa dia ini bukan Tuhan karena dia anak laki-laki. Dari siapa? Dari perempuan manusia bernama siapa? Maryam. Akalmu di mana, bro? Hah? Loh, Apa lagi? Dia Bukankah- dikatakan bukankah Allah anak bilang- laki-lakinya bukankah Allah Maria. bilang, "Panggilah mereka Anak dengan nama laki-lakinya Bapa mereka"? Maria kok dituhankan, kawan. Nah. Nggak yang ngajarin sopo. Kenapa Anak Allah laki-laki mengatakan- perempuan ciptaan Tuhan kok dituhankan gitu loh. Benar.